Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nisa Ramadhani SPDGR. Saya merupakan salah satu guru bahasa Inggris di salah satu sekolah swasta di kota Cilegon, yakni SMIT Putra Hanif. Kali ini saya akan membagikan video praktik pembelajaran saya mengenai pembelajaran diferensiasi pada salah satu topik kelas 12, yaitu text news item atau teks berita. Baik Bapak dan Ibu, kali ini saya akan menerapkan model pembelajaran problem based learning berbasis TIK dan juga TPA-CK. Dalam kegiatan yang pertama ini, saya melakukan kegiatan pendahuluan atau apersepsi kepada para peserta didik dengan melakukan absensi, kemudian juga menanyakan kabar, kemudian juga mereview pembelajaran sebelumnya, menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari ini. Dan ini akan membuat para peserta didik untuk siap dan juga ready untuk belajar pada hari tersebut dengan perasaan yang bahagia dan juga senang. Dalam kegiatan apersepsi juga, kita sebagai guru bisa memberikan motivasi atau cerita-cerita yang menginspirasi kepada para peserta didik sehingga membuat mereka jadi termotivasi. Baik, selanjutnya dalam tahapan problem based learning, dalam bagian apersepsi kita bisa memberikan pretest, dan saat ini saya membagikan kegiatan pretest para peserta didik dengan menggunakan salah satu platform assessment, yaitu Quizizz. Di sini saya memberikan 5 soal terkait dengan materi yang akan diajarkan, yakni teks berita atau news item text. Di sini para peserta didik mulai bisa mengetahui sedari awal kira-kira materi apa yang akan dipelajari. Kemudian juga saya dapat memberikan clue kepada para peserta didik bahwa teks news item lah yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan anak-anak atau peserta didik juga bisa mengetahui sejauh mana kemampuan mereka atau pemahaman awal mereka terkait dengan news item teks tersebut. Setelah bagian persepsi selesai, kita masuk pada ranah tahapan yang pertama atau sintak yang pertama dalam problem based learning, yaitu mengorientasi siswa pada masalah. Di sini saya memberikan salah satu contoh video dan juga teks yang berbeda terkait dengan materi news item teks tersebut. Di sini saya meminta para peserta didik untuk menjawab pertanyaan pemantik yang saya sajikan terkait dengan video dan juga berita yang tentunya berkaitan erat dengan topik pembelajaran saat ini atau news item text. Di sini juga saya memberikan pemahaman dan penjabaran materi terkait dengan unsur kebahasaan dari teks news item, kemudian juga fungsi dan juga struktur yang bisa dikembangkan dalam penulisan teks news item atau teks berita ini. Anak-anak begitu antusias mendengar dan juga memahami serta menyimak penjelasan dari saya terkait dengan news item teks, karena ini merupakan suatu hal yang baru dan juga bukanlah suatu hal yang cukup sulit untuk dipahami, karena mereka sudah lebih tahu terkait dengan bagaimana berita itu bisa disajikan, baik dalam bentuk tertulis maupun juga dalam bentuk tulisan. Hal ini menjadi dasar bagi saya untuk memberikan pembelajaran diferensiasi dalam ranah diferensiasi konten, di mana saya memberikan kepada para peserta didik bentuk stimulus yang berbeda, yakni melalui video dan juga melalui teks. Untuk beberapa kebutuhan siswa dalam ranah gaya belajar, mudah-mudahan bisa tercover dengan adanya 2 media yang saya sajikan ini, dan ini bisa Bapak Ibu terapkan untuk pembelajaran Bapak dan Ibu di sekolah. Setelah kita melewati tahap pertama dalam sintak problem based learning, kita masuk ke dalam tahap sintak yang kedua, di mana dalam PBL kita perlu untuk mengorganisasi siswa untuk meneliti. Maka di sini waktunya saya memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang bisa dikerjakan oleh para peserta didik atau murid-murid guna memahami materi yang tadi disajikan atau dijabarkan.
Di sini saya memberikan LKPD berbasis online. Mereka menggunakan gawai untuk menyelesaikan proses pengerjaan LKPD ini. Dalam hal ini saya menggunakan 3 jenis LKPD berbeda, menyesuaikan dengan diferensiasi konten yang saya berikan. Maka dalam hal ini dapat memberikan pengalaman kepada para peserta didik dalam ranah yang berbeda, yakni dengan 3 jenis lembar kerja peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar para peserta didik. Di sini saya menggunakan liveworksheet.com, di mana mereka bisa menggunakan gawai mereka untuk menjawab LKPD yang diberikan, dan kemudian mereka bisa mensubmit atau mengirimkan hasil pembelajaran atau hasil pengerjaan LKPD para peserta didik kepada Gmail guru terkait. Ini mendapatkan respon yang baik dari peserta didik karena mereka bisa mengeksplor kemampuan diri, dan juga ini membantu tahap ketiga kita dalam problem based learning, yaitu membantu investigasi mandiri dan berkelompok. Di sini anak-anak bisa berkelompok dan juga bisa menyelesaikan LKPD sesuai dengan tahapan yang diberikan. Dalam LKPD ini ada beberapa tahap yang disajikan, seperti bisa mengidentifikasi, kemudian bisa memahami, dan juga menganalisis sebuah teks dari news item. Dalam ranah mengidentifikasi dan juga menganalisis, saya memberikan 2 media yang berbeda kepada para peserta didik. Setelah melakukan sesi orientasi pada masalah, kemudian juga menggiring siswa untuk melakukan penelitian, kita fokus pada kegiatan lanjutan, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini para peserta didik diberikan kewenangan dalam proses pembelajaran untuk memilih hasil karya apa yang akan mereka sajikan pada saat sesi presentasi. Di sini mereka menggunakan perangkat ICT dengan contoh seperti handphone dan juga laptop untuk membuat hasil karya yang akan disajikan dalam pembelajaran teks news item. Kemudian kita masuk pada sesi akhir, yaitu tahap terakhir dalam sintak problem based learning dengan sistem pembelajaran diferensiasi, yaitu peserta didik bisa menganalisis dan mengevaluasi proses. Saat ini saya menyajikan salah satu platform untuk mereka melakukan refleksi dan evaluasi proses pembelajaran dengan menggunakan padlet.com dan juga menggunakan gawai mereka. Saya memberikan 4 pertanyaan 4P terkait dengan peristiwa, perasaan, pemikiran mereka, hasil dari proses pembelajaran hari ini, dan mereka menuliskan dengan menggunakan gawai mereka masing-masing untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Dan alhamdulillah proses pembelajaran berjalan dengan baik serta maksimal, dan yang paling penting adalah para peserta didik merasa senang dalam proses pembelajaran bahasa Inggris kali ini, walaupun dengan materi yang cukup sulit, yaitu teks news item teks. Semoga pembelajaran ini memang bisa menyenangkan dan juga memberikan dampak positif pada murid dan membuat para peserta didik dalam proses pembelajaran yang berpusat pada diri mereka sendiri. Dan yang terakhir, refleksi pembelajaran dan penutup ini juga saya memberikan motivasi penutup, kemudian juga memberikan pertanyaan terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini, dan mereka menuliskan juga pada sesi padlet.com tadi. Diharapkan dengan adanya refleksi seperti ini, pembelajaran kita bisa menjadi jauh lebih baik dan bisa menjadi pembelajaran yang meningkatkan kualitas pembelajaran serta karakter dari para peserta didik ke arah yang lebih positif dan juga ke arah yang lebih baik. Berikut adalah tampilan refleksi pembelajaran yang disajikan oleh para peserta didik, dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan juga maksimal. Everyone is happy, teacher also happy. Baiklah, setelah sesi refleksi ini dilakukan dan kita juga sudah mengulas kembali mata pelajaran dan juga konten materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, tiba saatnya untuk melakukan sesi penutup, mengucapkan terima kasih kepada para peserta didik atas kerja kerasnya dalam proses pembelajaran kali ini, memberikan reward, memberikan apresiasi kepada para peserta didik untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan video pembelajaran saya kali ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.